Advokes. Jadi kali ini kami akan Q&A santai aja nih bareng teman-teman dari BMKM FEB dari Departemen Advokesma. Namun sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Putri. Saya Amanda. Saya Putra. Dan saya Cinta. Jadi teman-teman pasti penasaran gimana sih rasanya hidup sebagai mahasiswa Universitas Bangka Belitung, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pasti banyak banget nih dari Camaba, terkhususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertanya-tanya nih apa aja persiapan, kebutuhan, dan perlengkapan apa yang dibutuhkan sebagai maba dari Universitas Bangka Belitung. Nah, jadi teman-teman kita udah menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Camaba nih. Jadi nanti kita akan menjawab satu persatu ya Kak. Iya. Akan tetapi teman-teman pertanyaannya sangat banyak dan sangat antusias sekali, sangat kita apresiasi sekali ya Keren teman-teman. banget. Tetapi kita hanya menampung beberapa pertanyaan aja Iya. dari teman-teman yang mungkin itu sangat diperlukan ya sebagai camaba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bangka Belitung. Nah, ini kita akan memberikan jawabannya secara random ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin boleh dari Kak Putra dulu nih ya, teman-teman. Oke, boleh. Oke, mulai dari aku ya. Kita buka. Kita lihat. Bacain Kak yang gede. Kak, mau tanya nih, di UBB ada nggak sih komunitas kesenian atau pelukis gitu? Tentunya ada ya. Ada, pastinya ada ya teman-teman. Karena di Universitas Bangka Belitung itu udah tersedia UKM namanya, Unit Kegiatan Mahasiswa. Salah satunya itu ada unit UKM Kesenian. Nah, itu teman-teman bisa ikutin di situ karena di situ ada bidangnya masing-masing kayak sastra, musik, tari, dance. Kalau Bisa teman-teman ikutin. kalau teman-teman misalnya nggak mau di UKM, kita juga punya komunitas Ya. di BMKM FEB. Next. Oke. Oh, pertanyaannya nih. Harga jas alma mater berapa, Kak? Waduh. Udah siap banget ya. Udah sampai nanyanya ke Almet langsung. Excited banget dia beli almet. Jadi kita jawab aja ya sama-sama. Oke. Almetnya bayarnya berapa? 1, 2, 3. Gratis. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk biaya almet, kita gratis di Benar. UBB. Oke, next. Boleh? Siapa? Manda ya, boleh Manda Manda atau dulu. Putri. Betul. Oke, pertanyaannya, kata orang ospek itu mengerikan. Apa ospek semengerikan itu, Kak? Kayak lagi uji nyali gitu, Kak. Uji nyali ngeri banget ya. Uji nyali ngeri banget. Tenang aja. Tentunya enggak ya teman-teman. Enggak dong. Di ospek di Universitas Bangka Belitung ini tentunya kita tuh have fun dan isinya materi dan nggak ada yang perkeloncohan kayak itu, nggak ada. Soalnya itu yang perkeloncohan kayak gitu adanya tuh di tahun-tahun sebelumnya mungkin ya. Udah nggak Karena- zaman lagi Ya lah. udah nggak zaman lagi di zaman sekarang. Sekarang tuh udah modern kan, jadi Enggak. nggak zaman yang kayak itu. Enggak Kita ada have fun. senior, junior, enggak ada itu. Nggak ada senioritas. Kita have fun ntar. Benar. Oke, lanjut. next. Next. Udah pertanyaan apa ya? Wah nih, Apa tuh, Kak? kita banget nih. Apa tuh? Kalau ikut organisasi itu bagusnya di semester berapa, Kak? Menarik nih pertanyaannya nih. Ayo. Semester berapa? Bagusnya di semester berapa ya? Kalau aku tuh mulai organisasi itu di semester 3. Nah, karena di awal semester itu aku fokus dulu ke perkuliahan karena mau nyari ilmu juga sama teman-teman, sharing-sharing. Jadi aku memutuskan untuk aktif organisasi itu semester 3. Kalau teman-teman gimana? Kalau aku juga sih, soalnya kalau di perkuliahan awal-awal itu biasa kita ngejar IPK ya nggak sih? Karena di semester awal itu kesempatan yang lumayan gede untuk Ya. ngejar IPK kita lebih bagus. Terus kalau untuk organisasi idealnya tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Kapan mulai udah siapnya, kapan udah ngerasa udah beradaptasi dengan lingkungan kampus, teman-teman join organisasi aja untuk nambah pengalaman juga. Dan boleh kali Kak kita jelasin itu tingkatan organisasi itu apa aja biar Boleh. teman-teman Oh, boleh. Sobat boleh. Advo juga tahu Ya. tingkatan-tingkatan organisasi yang ada di UBB. Oh, boleh. Nah, teman-teman, tingkatan organisasi yang ada di Universitas Bangka Belitung khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Yang pertama itu ada yang namanya himpunan. Nah, ini himpunan ini tuh dari jurusan masing-masing. Ada kalau di akuntansi itu ada namanya Himaksi, kalau bisnis digital ada Himagi, kalau manajemen ada Himama,
Kalau ekonomi Ada ada Himiko. Himiko ya. Himiko. Nah, itu teman-teman. Dan juga ada komunitas yang ada di FEB. Salah satunya apa? Komunitas pasar modal, Nah, KSPM. KSPM. Terus satu lagi Kak. Tech Center. Nah, dan juga ada yang menaungi dari ke-6 komunitas dan hima tersebut, yaitu BMKM FEB UBB. Dan di atas BMKM FEB UBB ada DPM KM UBB. DPM KM FEB FEB. UBB. Teman-teman Ya. Fakultas dulu. Mungkin itu sih yang bisa kita jelasin tentang organisasi. Mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh Kak Putra lagi nih. Oh, aku lagi ya. Oke. Pertanyaannya keren-keren banget, unik deh. Iya, sumpah pertanyaannya sangat-sangat mewakili Apa tuh, Kak? mahasiswa baru banget. Oke, aku bacain ya. Apakah metode pembelajaran kuliah sama dengan metode pas di sekolah? Nggak juga Gimana tuh? ya. Jelas tidak semuanya. Jelas beda ya Iya, teman-teman. Kalau di kuliah di sekolah kan biasa kita disuapin sama materi kan. Kita dikasih tahu ini kita harus ngapain, langkah selanjutnya gimana. Sedangkan di kuliah kita tuh banyak lebih mencari sendiri gitu. Belajar melalui referensi kita sendiri, mencari output sendiri nantinya. Karena memang kita udah nggak disuapin lagi, kita harus Iya. mulai belajar mandiri sih kalau di Ya. perkuliahan. Dan di perkuliahan juga teman-teman, itu waktu pembelajaran itu lebih fleksibel lagi dan nggak kayak pas SMA. Kalau di SMA kan kita diatur ya, Iya. dari hari Senin sampai hari Jumat itu masuk ya, harus masuk tepat jam waktunya. segini. Kalau di kuliahan ini beda teman-teman. Terkadang mata kuliah jam segini tuh bisa diundur di jam segini gitu, tergantung dari dosennya gitu. Jadi lebih lebih fleksibel lah, lebih enjoy kita belajarnya. Enjoy tapi jangan kebablasan ya. Oke, next. Siapa Kak Cinta ya? Iya, coba. Kita buka ya. Itu. Aduh, gimana? Betul. KRS pada bulan Agustus diisi sendiri apa ditentukan oleh kampus? Kalau di FEB, KRS itu untuk semester awal itu Udah dipaketin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di semester awal tuh nggak akan ada war KRS. Udah dipaketin di jurusan masing-masing. Ya, benar banget. Oke, boleh? Next. Apa itu? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Peraturan soal baju gimana, Kak? Wajib pakai baju kaos-kaos atau rajut boleh gak? Oke. Boleh, ini mungkin Cinta boleh jawab ini. Kalau pakaian ya teman-teman tentunya harus rapi dan harus berkerah. Jadi kalau pakai kaos itu nggak diperbolehin. Nah kalau rajut mungkin ada beberapa rajut itu yang menggunakan kerah ya. Iya. teman-teman. Itu mungkin diperbolehin tetapi asal rapi dan tidak ada unsur kaos gitu ya. Iya. Nah, jadi harus berkerah nih teman-teman untuk pakaian baik perempuan maupun laki-laki. Benar. Boleh sih teman-teman pakai kaos tapi asal luarnya yang ada kerahnya kayak kemeja Ya, tuh kan mungkin bisa. jadi daleman ya. Dari dalaman tuh Ya, bisa. Terus harus tetap pakai yang berkerah di Ya, luarnya, benar. teman. Oke. Next. Oke, next. Panjang nggak? Oh enggak. Kertasnya yang panjang. Ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan, bukan hanya Camaba ya, bahkan yang baru mau daftar kuliah juga pasti bertanya ya ini. Kak, izin bertanya nih, beasiswa apa aja yang ada di UBB? Wow. Wah, ini penting banget kayaknya ya dijawab. Boleh nih, jadi teman-teman mungkin boleh dijawab oleh kakak-kakaknya ini berhubung mereka juga menerima beasiswa yang ada di Universitas Bangka Belitung. Mungkin boleh dari Kak Putra ini menerima beasiswa apa? Oke, teman-teman, jadi aku itu salah satu penerima beasiswa BI, yaitu Bank Indonesia, dari Bank Indonesia, yang dimana itu kemarin seleksinya di bulan bulan Maret teman-teman. Nah di situ dan alhamdulillah aku lolos di beasiswa BI teman-teman. Kalau Kak Putri? Kalau aku menerima beasiswa KIP kuliah. Jadi aku daftarnya dulu sebelum masuk dari lulus seleksi dari kampus itu tuh kita udah mulai daftar teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang udah lewat ya masanya daftar KIP. Nah untuk selanjutnya teman-teman boleh pantengin terus untuk situs KIP-nya karena memang kita daftar KIP itu jauh sebelum masuk perkuliahan. Mungkin itu sih yang bisa aku kasih tahu. Kalau Amanda boleh Oke, untuk aku sendiri tuh aku penerima dari BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, BPI itu sendiri tuh sebenarnya
Tadi kan Kak Putri dari KIPKA ya, sedangkan aku BPI. Nah, BPI ini bisa dibilang KIPKA skema 2. Nah, untuk dapetin BPI ini kayak bisa dibilang kayak kuota dari KIPKA yang daftar KIPKA itu. Nah, kalau untuk BPI sendiri itu beda ya teman-teman sama KIPKA. Kalau KIPKA kan dapat bulanan ya, sedangkan untuk BPI sendiri itu hanya untuk pendidikannya. Jadi nggak dapat per bulannya teman-teman. Per semesternya ya. Iya. Dia langsung ke pendidikannya ya. Iya. Jadi mengcover UKT ya jadinya. Oke. Next mungkin pada kepo nih ya teman-teman. Sebelum kita menjawab tadi beasiswa apa aja, kita menjelaskan dulu nih teman-teman beberapa, karena di sini kakak-kakaknya udah menerima berbagai beasiswa. Jadi mungkin kita butuh pengalaman dari kakak-kakaknya bagaimana cara agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, mungkin dari Kak Putra dulu, itu bagaimana ya Kak bisa dapat di BI itu beasiswanya? Kasih dong tipsnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama teman-teman harus siapkan itu adalah nilai teman-teman semuanya. Jadi itu harus benar-benar dijaga ya teman-teman, nilai-nilai per semesternya. Itu kalau nggak salah harus 3,0 ke atas lah untuk lolos di beasiswa BI ini. Dan juga teman-teman aktif juga di organisasi, dan itu juga bisa jadi salah satu penilaian dari pihak BI-nya supaya teman-teman bisa lolos. Dan pas seleksi itu yang pertama tuh ada jalur yang namanya seleksi berkas dari jurusan masing-masing. Nah, itu nanti dikumpulkan, nanti kita isi semua data-datanya dan kita serahkan ke jurusan. Nanti mereka bakal seleksi, dan terus itu bakal diserahkan ke pihak fakultas bakal nyerahin ke pihak universitas. Kalau misalnya kita lolos nantinya, itu bakal dilakukan seleksi selanjutnya, seleksi wawancara. Nah, disitulah salah satu penentu teman-teman untuk lolos di beasiswa BI ini. Nah, disitu teman-teman harus siapin materi tentang Bank Indonesia ya. Oke, mungkin itu sih salah satu tips untuk lolos di beasiswa Bank Indonesia. Mungkin ini deh Kak, semester berapa minimal? Oh, iya lupa tadi. Untuk daftar beasiswa BI ini tuh semester 3 ya teman-teman. Nah, semester 3. Semester 3 ke 4 gitu teman-teman. Oke, baik. Itu tips dari Kak Putra, dan boleh kita ke Kak Putri nih. Kalau KIP ini kan justru ini beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu, namanya juga KIP, Kartu Indonesia Pintar, kurang mampu dan berprestasi. Nah, ini tuh teman-teman bisa daftar sebelum teman-teman masuk kampus, seperti yang Kakak jelasin tadi, sebelum teman-teman masuk kampus, dan itu banyak banget berkas yang perlu disiapkan. Jadi teman-teman kalau mau daftar pun teman-teman tinggal buka aja situsnya, teman-teman daftar, nanti juga akan ada konfirmasi langsung dari pihak KIP-nya dan kampus kalau memang nanti diterima. Oke. Mungkin boleh dari Kak Mandanya. Kalau untuk BPI sendiri itu untuk daftarnya itu sama kayak KIPKA. Dan untuk pengumumannya itu kan awalnya penerima KIPKA dulu, baru setelah itu pengumuman untuk yang BPI. Dan aku sih dulu waktu dapat BPI itu waktu semester 1 akhir kalau nggak salah. Iya. Oh, jadi teman-teman yang nantinya belum berkesempatan untuk menerima KIPKA, teman-teman masih ada peluang kok, tenang aja. Jangan langsung menyerah gitu. Kalau nggak keterima KIPKA, nggak lanjut kuliah. Tenang, banyak banget beasiswa teman-teman. Banyak yang bisa kita usahakan kalau memang kita memang niat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Benar banget. Ya, jadi teman-teman semangat. Karena memang kita juga banyak menerima aduan mengenai tidak inginnya melanjutkan kuliah akibat uang kuliah yang terlalu tinggi. Tenang teman-teman, asal teman-teman berusaha, banyak beasiswa yang tersedia. Benar. Dan tidak hanya 3 beasiswa ini aja teman-teman, tapi masih banyak beasiswa lainnya seperti Vivian Garden, terus ada The Jarum, terus masih banyak lagi beasiswa yang bisa teman-teman ikutin di Universitas Bangka Belitung. Iya. Mungkin teman-teman itu udah dijelaskan oleh kakak-kakaknya beasiswa apa aja yang ada di Universitas Bangka Belitung yang kita tahu udah kita sebutin tadi ya. Iya. Nah, mungkin dari beasiswa tersebut kita juga mendapatkan benefitnya masing-masing sesuai dengan keperluan dari kuliah kita juga. Oke, mungkin kita boleh ke next untuk bacain pertanyaan-pertanyaannya tadi ya teman-teman. Boleh. Oke, boleh. Siapa tadi? Siapa? Putra. Oh, aku lagi ya? Udah Kak Putra lagi nih. Banyak banget nih. Capek juga ya. Banyak banget soalnya pertanyaannya. Oke, aku bacain.
Kak, kalau kuliah itu ada nggak sih mata pelajaran kayak agama, PKN untuk di semester awal? Pertanyaannya Ada dong. Ada pastinya. dong. Karena teman-teman itu masa transisi, masa beradaptasi. Tentu masih ada juga kayak pelajaran agama, KKN. bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada. Benar. Nah itu di semester 1 sama semester 2 teman-teman. Kalau teman-teman udah naik ke semester 3 itu udah fokus ke mata kuliah masing-masing jurusannya. Next. Betul. Wah panjang nih kayaknya. Organisasi di perkuliahan terutama di Universitas Bangka Belitung ini ada apa aja? Dan tolong bahas tentang SKS di perkuliahan itu gimana? Mungkin kalau untuk organisasi tadi udah dijelasin, mungkin tinggal di SKS perkuliahannya. Oke. SKS itu batasnya 24 ya teman-teman. Cuman tenang aja, kalau di awal-awal itu biasanya sudah Udah dipaketin dipaketin. dan ada 18. Kalau di jurusan manajemen ada 18. Sama di bisnis digital juga ada 18. Ekonomi juga ada 18. Manajemen juga Akuntansi. akuntansi juga. Next. Betul. Kak, kalau mau dapat beasiswa IPK-nya harus 4 ya? Kita yang jawab Bingung ya. Aduh. Harus 4. Jadi harus 4 tapi kitanya berapa? apakah kalian bertiga 4 IPK-nya? Enggak sih. Enggak. Kita tidak sesempurna itu, guys. Tenang aja. Coba boleh Jawabannya enggak ya teman-teman. Itu yang penting IPK teman-teman tuh enggak di bawah 3,0. jawab. Tergantung beasiswanya juga ya. Biasanya ada minimal IPK-nya Ya, gitu. tergantung beasiswanya juga. Ini FYI aja, kalau cum laude itu IPK-nya harus di atas 3,5. Oke, Itu aja next. yang bisa dijawab. Next. Jadi nilainya harus dijaga teman-teman. Wah, ini ada nanya udah lulus aja. Wah, panjang sekali teman-teman. Kak, tolong jelaskan cara cepat lulus 3,5 tahun. Dan izin nanya, di semester 1 apakah pengambilan mata kuliah itu dari diri sendiri atau ditentukan oleh kampusnya sendiri? Aduh, kalau 3,5 tahun ini kita juga masih panjang ya. Iya, Soalnya kita belum. belum kita Iya, masih nyampe. semester Iya. 4 ya sekarang ya. Mau naik ke semester 5. semester 5. Jadi Tapi mungkin kalau mau cepet teman-teman diusahakan lebih fokus ke dunia perkuliahannya. Lebih di ini. Lebih giat lagi. Iya. Terus kalau untuk KRS mata kuliah udah dijawab ya. Udah dijawab tadi. Kalau Dijawab tadi. semester awal tuh masih Udah dipaketin. Boleh kita langsung aja Next. ya. next. Oh, aku lagi ya. lucu deh pertanyaannya. Kak, gimana sih sistem perkuliahan di semester 1? Gimana ya jawabnya? Gimana tuh? Tadi mungkin juga udah dijawab beberapa ya untuk perkuliahan awal itu Mungkin udah dipaketin udah ya. paket. Ya, jadi dan juga di transisi, masih perkuliahan di transisi. awal tuh teman-teman yang pastinya kita belum kenal satu sama lain sama teman-teman di kelas kita. Dan itu adalah salah satu keseruan kita juga untuk saling kenal satu sama lain dan sebagai awal kita juga untuk beradaptasi satu sama lain. Kalau nanya jadwal perkuliahan nanti kalau setelah ngisi KRS dan udah disetujui oleh dosen PA-nya, pembimbing akademik, teman-teman bisa lihat jadwal perkuliahan teman-teman di Adlink atau si Akad. Jadi itu sih yang perlu dipersiapkan, download aja Adlink. Oke. Next. Boleh next. Mau tanya masuknya hari apa aja Min? Min ini. Hari apa aja, Kak? nih? Kak Putri, hari apa Udah aja? dijawab kan tadi, Iya, udah Senin dijawab. sampai Sampai Jumat. Dan tergantung dari mata kuliahnya teman-teman ya. Yes. Dan Next. itu nggak masuk setiap saat kok. Iya. Nanti Oh. ada jadwalnya. Siapa lagi, Mas? Manda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah benar tidak semua jurusan yang bisa mengikuti beasiswa? Aduh, kalau di FEB sih rata-rata bisa semua. Iya, Semua bisa ya, semua, teman-teman. Kita semua tenang aja. Iya, benar banget. Oh, nih pertanyaan untuk saya banget nih. Mau tanya Kak, bagi yang penerima KIPKA apakah diwajibkan mengikuti organisasi? Jawabannya singkat, padat dan jelas, iya.
Alasannya kenapa tuh Kak Putri? Karena kita juga harus aktif ya dalam dunia perkuliahan maupun organisasi. Karena itu juga salah satu untuk nambah pengalaman kita juga gitu. Benar. Dan di KIPKA ada organisasi tersendiri nggak sih? Ada dong. Nah, apa tuh? Forma Diksi. Nah, Ada Instagramnya, lihat aja. oke. Next ya. Kak, apakah pengisian KRS-nya dilakukan secara online? Jawab ya, 1, 2, 3. Iya. Iya teman-teman, buka si Akad aja. Nanti ada webnya si Akad. Jadi ngisinya di situ ya teman-teman. Ngisi Terus KRS-nya. teman-teman juga misalnya mau tahu nih kapan libur atau kapan wisuda atau kapan apa, itu Udah tuh ada tenang, tanggal ada akademik. kalender akademik yang Iya. bisa teman-teman lihat di IG universitas atau IG fakultas, itu ada kalender akademiknya. Jadi teman-teman gak usah bingung kapan harus ngisi KRS, kapan masuk dunia perkuliahannya kapan, itu tuh ada jadwal akademiknya. Terus juga kalau pas ngisi KRS-nya tuh harus benar-benar teliti ya, soalnya takutnya salah ambil gitu ya. Izin bertanya Kak, untuk dosen di FEB ini pelit nilai nggak? Wih, Takut nih, takut banget. Agak gimana ya pertanyaannya agak. mengancam nih, mengancam IPK. Ya teman-teman jawabannya ya enggak, tergantung dari kalian lah teman-teman. Iya, Nggak tergantung mungkin, dari kalian tuh. iya dosen nggak mungkin kasih nilai kecil atau apa kalau kemampuan kita itu nggak sesuai dengan nilai kita, nggak mungkin. Iya. Jadi nggak ada istilahnya dosen itu pelit. Ngapain juga ya harus pelit sama mungkin mahasiswanya pinter tapi dikasih nilai kecil, itu nggak mungkin teman. Nggak mungkin. Iya, jadi sesuai dengan kemampuan perkuliahan kita juga. Mungkin kita bisa lebih berkesan lah terhadap dosennya. Kalau teman-teman mau menginginkan nilai yang lebih, ya buat diri kalian lebih berkesan aja, jadi diinget gitu. Mungkin tuh yang buat kita diingat Nah, aja. jadi kalau ngisi nilai, oh dia ini gitu, jadi kan Dia rajin atau Bagus. gimana ya, Iya, buat berkesan aja betul. teman-teman. Boleh next. pertanyaannya serem ya. Oke, apa saja yang harus disiapkan untuk kuliah? Ini nih, Mungkin ini bisa dijawab sangat singkat nih. MMI. Apa itu? 2, 3. Mental, moral, dan intelektual. Udah bisa deh kita jadi BAUBB-nya habis ini. Next. Wah, tutor cara sokap sama orang di situasi kuliah. Sokap nih apa? So akrab. So akrab. Yaudah teman-teman nggak usah ngerasa bahwa kita tuh aneh atau gimana, langsung aja kalau memang harus sokap gak sih? Iya, harus, kalau biar dapat banyak teman Iya, ya biar harus nggak ada sokap. teman gitu. Itu bukan sokap nyebutnya. Apa? Lebih berbaur, Iya, mencoba berbaur. sama Benar. lingkungan juga. Kan nggak mungkin kita harus introvert gitu kan. Harus juga berteman lebih luas, mempunyai relasi gitu. minimal teman-teman sekelas kita tahu lah, karena nanti susah kan kalau kita sendirian terus. Nanti kalau ada tugas kelompok atau apa yang Iya. memerlukan orang lain, itu teman-teman bakal sulit banget di dunia perkuliahan kalau nggak punya orang yang bisa kita ajak temen gitu. Iya. Jadi harus sokap. Next. Next. Wow. Kalau dilihat dari sepertinya belakang kan panjang ya. Curhat deh itu, curhat gak sih itu? panjang banget guys. Maaf Kak, izin nanya, kan kemarin sudah keluar hasil UKT nih. Nah, bisa nggak sih pengajuan penurunan UKT, dan jika tidak bisa, apa nanti ada beasiswanya? Kalau udah ada beasiswanya, bakal diturunin nggak UKT-nya? Dan biasanya syarat beasiswa itu apa aja sih Kak? Maaf banyak tanya, mohon dijawab. Emang banyak sih. Banyak banget ini pertanyaannya. Merangkap. Dari awal dulu coba. Dari bisa nggak Pengajuan Pengajuan penurunan UKT? Bisa nggak kak? Bisa ya Kalau kemarin teman-teman. tuh bisa ya? Bisa, Iya, bisa. bisa tuh. Bisa pengajuan penurunan UKT itu tergantung kebijakan dari jurusan masing-masing dan univ juga. Ini nomor staf jurusannya. Canda ya guys. Terus kalau tidak bisa, apa nanti ada beasiswanya? Beasiswa pasti ada. Ada. Ada dong. Banyak, Jangan banyak. khawatir guys. Banyak. Banget. Nah, kalau udah ada beasiswa, bakal diturunin nggak UKT-nya? Itu biasanya bukan diturunin ya. Kan udah membantu. Membantu. Meringankan kayak kita mungkin ada beberapa dari beasiswa yang
meringankan seperti kakaknya juga kan. Iya. Itu UKT-nya ditanggung ya kan? betul. Iya, di cover. Iya. Jadi bukan kita Bukan kita diturunin. turunin dari Bukan diturunin. berapa gitu ya, enggak. Enggak. Tapi di cover ya. Iya, di cover. Nah, Next, ayo Kak, next. pertanyaannya sangat banyak. Next. Dikit lagi. Baik. Kebalik. Sedikit ternyata. Untuk matkul bistik ada berapa? Nah, kebetulan saya dari jurusan bisnis digital. Untuk matkul bisdik tuh ada banyak ya teman-teman. Di semester 1 itu ada 8, kalau nggak salah di semester 2 ada 7. Di semester 3 itu ada 7 juga. Semester 4 ada 7. Dan semester 5 itu kita udah ngambil mata kuliah konsentrasi, ya nggak? Yes. Dan teman-teman kalau misalnya mau tahu mata kuliah konsentrasinya, yang pertama itu ada yang namanya vintage, yang kedua itu ada yang namanya digital marketing, dan yang terakhir ada startup. Nah itu teman-teman. Kalau teman-teman penasaran manajemen, saya juga mau kasih tahu deh. Kalau Apa di tuh? manajemen tuh ada manajemen keuangan, pemasaran, operasional. Yang baru nih operasional, terus SDM. Oh, untuk di Untuk ekonomi sendiri aku belum semester 5 ya teman-teman, tapi OTW semester 3. Jadi belum ngambil Konsentrasi. Iya, Belum konsentrasi. dibilangin kali ya, belum. Tapi untuk di ekonomi sih ekonomi sendiri untuk di semester awal kita tuh ngambil pengantar mikro, terus sama matematika jelas ada guys. Terus di semester 2 ini baru kita ada makronya, sama MTK juga ada, terus sama mikro juga ada. Sama semester 3 kita belum guys. Soalnya belum ngisi KRS. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk mata kuliah yang ada di bisdik dan konsentrasi yang ada di manajemen. Mungkin kalau teman-teman mau nyari info lebih lanjut, mungkin bisa kunjungin IG, Instagram jurusan bisnis digital, dan di situ ada informasi lengkapnya tentang jurusan bisnis digital. Oke, Next, ayo. Apakah mengikuti organisasi dapat berpengaruh terhadap nilai? Apakah dampak positif yang kita dapatkan dalam mengikuti organisasi? Wih. Pengaruh nggak ya? Kalau ngaruh nilai itu Tergantung dari kitanya nggak sih? Iya, Oh, benar. itu. Kalau kita bisa memanage waktu sih kayaknya bisa ya. Iya. Berdampingan. Ya, soalnya kan aku kan juga ikut beberapa organisasi ya teman-teman. Ini sedikit sharing aja. Ikut organisasi dan mata kuliah juga lumayan padat nih. Nah itu aku pintar-pintar untuk memanage waktu aku untuk supaya tetap fokus ke mata kuliah, pelajaran di kampus. Dan alhamdulillah nilai aku tetap aman guys. Jadi tergantung diri kita untuk memanage waktunya gimana. Benar, aman. Nah, terus apakah dampak positif yang kita dapatkan dari mengikuti organisasi? Gila, dampak banyak positif guys. Banyak dampak positifnya. Yang pertama kita dapat relasi, terus kita bisa ngasah soft skill kita. Kalau misalnya kita ikut kegiatan, mungkin kita bisa ngasah public speaking kita ya supaya lebih Itu pertama. lancar lagi ngomong di depan umum gitu. Soalnya aku dulu tuh kalau ngomong di depan kamera atau depan umum tuh kaku gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah mendingan dikit. Next. Wah, manajemen belajar apa aja Kak? Apakah sulit belajar manajemen atau enggak? Terlalu sulit. Tapi balance, soalnya aku suka bisnis jadi ambil manajemen. Pas lagi ya Yes. jurusannya. Manajemen sulit atau enggak tergantung teman-teman sih. Kalau teman-teman serius belajarnya, menurut aku sih nggak akan terlalu sulit. Tapi kalau teman-teman agak lama gitu belajarnya, mungkin ketinggalannya susah ngejarnya karena memang ada beberapa mata kuliah yang sulit gitu. Ada yang sulit, ada yang enggak lah gitu ya. Nggak bisa dibilang semuanya sulit juga. Tergantung teman-teman sendiri sih niat belajarnya. Kalau aku sih so far so good ya, aman. Okay, next. Kak Putra. Siapa? Kok ya? Oke. Habisin aja. Tinggal berapa emang? Duh, kayaknya masih dengan jurusan bisnis lagi nih. Oh, pas gitu ya? Iya, pas dengan orangnya ya. Kok bisa pas ya? Rating Kak untuk jurusan bisnis digital dari 1 sampai 10, terus tuh sulit apa enggak sih, serta alasannya biar aku lebih termotivasi. Aduh, minta motivasi di Kak Putra, tolong dimotivasi adik-adiknya. Oke. Mungkin
tanggapan dari Kak Cinta nih gimana Kak Cinta? Kak Cinta kan juga salah satu jurusan bisnis digital sama kayak aku. Kalau dari rating 1 sampai 10, mungkin bagi saya 1000. Cinta itu. Secinta itu. Karena ya teman-teman, kalau dibilang sulit tuh ya karena kayak Kak Putri tadi itu tergantung diri kita masing-masing teman-teman. Jadi kalau kita belajar dengan giat dalam perkuliahan itu pastinya nggak ada yang sulit. Nah, karena motivasi ya, mungkin saya sendiri mengambil bisnis digital juga karena sekarang ini banyak lebih condong ke bisnis Iya, ya. karena kita udah mengarah ke era digital kan. Iya, dan mungkin itu banyak diperlukan di nanti di mana kita udah di masa yang semuanya udah teknologi nih teman-teman. Jadi di situ saya merasa sangat mendapatkan benefit yang banyak. Nah, motivasi juga kalian udah bisa mendapatkan basic-basic tentang bisnis. Bisa Ya. jadi bos muda nih juga Benar, ya. benar. Nanti jadi tenang aja bisa bekerja untuk orang lain dan kita juga punya bisnis. Ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Benar, Ya. benar. Kalau kamu Putra boleh? Kalau aku sih ngambil bisnis karena aku awalnya tuh tertarik gitu dengan namanya bisnis digital. Nah sekarang kan udah era digital ya teman-teman. Jadi saya pengen ngambil jurusan itu supaya bisa menyelesaikan di masa depan juga. Nah untuk prospek kerjanya juga cukup luas ya, karena jurusan baru juga kan. Nah jadi alasan saya itu dan motivasinya, saya kan pas masuk kuliah tuh kan belum maksudnya tuh belum ada bisnis ya. Nah sekarang alhamdulillah dengan saya belajar di jurusan bisnis ini, saya lumayan kayak berjualan online, terus tuh buka usaha sendiri kayak usaha editing gitu. Saya termotivasi lah di jurusan ini dan dapat ilmu banyak gitu. Padahal baru semester 4 gak sih? Semester 4. Tuh teman-teman, jadi itu tuh motivasi buat teman-teman juga. Lihat Kak Putra sekarang dia udah punya bisnis editing sendiri sekarang. Alhamdulillah. Dan itulah yang mendasari teman kakak-kakak ini untuk milih jurusan bisnis digital. Next. Kak Cinta. Mungkin boleh langsung ambil teman-teman. Oke, boleh. Jadi langsung kita jawab gitu mungkin. Dari aku dulu ya. Boleh pakai flashtools nggak Kak untuk FEB? Terus atasannya wajib berkerah. Ini mungkin udah dijawab ya teman-teman tadi. Untuk yang pakaian sama flashtools itu boleh, asal pakaiannya harus berkerah. Ini juga mirip nih pertanyaannya. Outfit non hijab untuk perkuliahan gimana Kak? Teman-teman, yang penting rapi, sopan. Ya. Sepatu Berkerah ya. ya. Disarankan itu bertali dan pakai kerah ya teman-teman. Itu aja kok, simple. Intinya rapi. Iya. Berapa eskul yang ada di kampus? Waduh, eskul. Mungkin ke UKM ya guys. Di kampus itu ada Nggak ada UKM. Iya, bukan udah nggak kampus. eskul lagi. Iya, kita udah transisi nih. Iya, udah ekskul lagi. Udah jadi mahasiswa teman-teman. Ingat ya. Terus berapanya itu banyak guys. Udah UKM itu disebutin banyak. juga tadi kan. Ya. Ada di tingkat fakultas, ada yang di universitas. Izin bertanya Kak, untuk sistem jam kuliahnya gimana sih? Apakah sama seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah atau berbeda? Nah ini udah kita jawab juga ya tadi. Iya. Tentunya berbeda ya teman-teman. Nah, boleh nanti di ini lagi. Ya. Ulang. Iya. Dimundurin. Mundurin videonya. Mundurin ya. Oke, jadi saya kapan hari aktif masa perkuliahan? Oke, untuk masa aktif perkuliahan di semester ini ya teman-teman, semester 5 atau semester 1 itu di tanggal 19. Nah itu jadi kita udah mulai perkuliahan awal. Oke, jadi semangat buat kalian yang mau maba untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita tahu kalian excited banget kan Ya. masuk. Karena kita bakal ketemu nanti di PKKMB Fakultas. Iya. Terus kesulitan apa aja saat perkuliahan Kak? Kesulitannya pasti sulit sih. Pasti ada kesulitan. Dan beda orang tuh beda kesulitan. Betul. Jujur dari saya pribadi tuh lebih ke waktu. Karena memang organisasi saya tuh ada beberapa, nggak cuma satu. Dan itu untuk membalancekan saya harus dihadir di mana. Itu tuh sangat, untuk memutuskannya agak sangat sulit. Itu sih kesulitannya untuk saya. Oke, next. Kuliah tuh masih ada circle-circlean nggak kak? Aduh. Kita mau jujur atau enggak nih? Ada ya teman-teman, tentunya ada circle-circlean Iya, kayak gitu, pasti betul. ada di kelas, nggak di kelas, di organisasi itu pasti ada namanya circle-circlean. Tapi kalau saran aku, teman-teman harus bisa beradaptasi satu sama lain. Jadi
dimanapun teman-teman berada, teman-teman harus bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan juga. Nah, jadi itu mungkin salah satu poin lah untuk teman-teman kuasain. Kalau circle-circlean nih mungkin kalau aku lebih membelanya gini, mungkin kita lebih nyaman dengan beberapa teman ini, makanya kita gabung sama mereka. Mungkin kayak gitu ya, bukan berarti dengan circle-circlean kita nggak berbaur sama yang lain, tapi mungkin kita memilih tempat di mana kita lebih nyaman aja. Benar. Jadi itu ya teman-teman. Oke, next. Apa nih? Sebelum masuk kuliah, persiapannya tuh apa aja sih? Terus ada ketentuan berpakaian selama kuliah nggak? Aduh, nanya perpakaian ya. Ya udah Udah dijawab ya. tadi kan. Nah, ini juga Next. cara daftar beasiswa kuliah gimana? Itu dipilih atau kita yang mengajukan? Biasanya kita yang mengajukan ya. Lalu Ya. beasiswa tuh biasanya kita terus yang mengajukan karena memang kita yang membutuhkan. Jadi kita yang mengajukan. Dan cara daftarnya itu tergantung dari beasiswanya teman-teman. Nanti teman-teman itu milih beasiswa apa nanti juga ada di situ cara pendaftarannya, tenang aja. Oke. Atau enggak kalau teman-teman bingung, cari aja cutting yang udah pernah atau kakak tingkat yang udah pernah dapat beasiswa tersebut. Teman-teman bisa tanya tips and trick semuanya. Kalau mau lebih gampangnya sih kayak gitu. Terus next, kakak mau tanya, benar ya di UBB ada war KRS, perang dapetin kelas terbaik di semester berapa ya kak? Kalau dijawab aja ya, kalau di manajemen kita war KRS itu ada di konsentrasi. Jadi di semester 5, sekarang semester KKN next ini kita war KRS untuk dapetin konsentrasi mana yang kita mau dan itu kelasnya udah di limit dibatasin gitu. Jadi kita harus war. Itu tuh di semester atas tapi kalau untuk adik-adik, teman-teman yang ada baru masuk, itu tenang aja, semuanya udah dipaketin dan nggak perlu war. Benar. Next. Gimana sih Kak caranya jika ingin ikut organisasi? 1, 2, 3, daftar. Daftar ya, kalau misalnya kita nggak mungkin kayak OSIS, kamu kayaknya cocok deh jadi anggota OSIS, ayo ikut, nggak gitu, nggak bisa. Itu harus semuanya kemauan diri sendiri. kemauan, motivasi diri sendiri, biar ngejalaninnya seterusnya kita konsisten gitu, nggak di tengah jalan kita berhenti gitu. Terus nih, uang UKT semester 2 apakah boleh dicicil? Semester 2. Iya. Kalau semester 2, kalau di jurusan kami kemarin sih di Bisdik itu bisa ya teman-teman untuk penyicilan UKT tergantung dari kebijakan dari jurusannya. Kemarin tuh dicicil untuk 2 kali penyicilan. Nah, jadi kemarin UKT aku kan UKT 4 ya. Jadi itu dicicil 2 kali selama 1 semester. Nah, gitu teman-teman. Jadi bisa. Tapi tergantung jurusannya ya nggak sih? Next. Saya ingin bertanya tentang bagaimana belajar dan kuliah efektif supaya mencapai target yang diinginkan dalam perkuliahan supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Kembali ke diri masing-masing ya. Kalau mau mencapai target kuliahlah dengan rajin, jangan suka bolos, lebih ke akademiknya itu ditingkatin, teman-teman. Ya, benar banget. Dan kalau misalnya dosen ngasih tugas itu segera selesaikan. Jangan mepet Ya, deadline. jangan sampai deadline. Kalau mepet deadline tuh biasanya berarti nih ngerjainnya udah terakhir gitu. Ya. Kalau kita semangat ngerjain, dosen pun lihat gitu. Oh, dia nih cepet ngerjain tugasnya gitu. Benar. Enak juga kalau udah selesai guys. Tenang kita. Next. Apakah dunia perkuliahan menyenangkan? Rating masing-masing. Putra berapa? Kalau aku 1 sih sampai 10. 8 lah. 8,5 per 10. Seru. Kalau Kak Cinta? 8 deh. 8 ya. Seru juga. Kak Manda gimana? Sama 8 guys. Kalau Kak Putri? Aku 9. Yes. Karena memang seru sih. Kenapa? Karena kita bisa kenal orang baru, pengalaman baru, dan itu tuh kayak ngerasa lebih belajar aja sih. Iya. Setiap harinya kita belajar sesuatu yang baru. Next, prospek kerja lulusan FEB jurusan Bisdik bisa kemana aja ya? Mungkin untuk pertanyaan ini tadi udah dijawab sama Kak Iya, udah. Cinta sama Kak Putra ya yang jurusan Bisdik. Luas ya teman-teman, luas. sekali. Banyak sekali. Next. Siapa? Aku ya? Atau Putri? Oh. Tips memilih teman di lingkungan perkuliahan dong, Kak. Jangan pilih-pilih, guys. Tapi kalau bisa sih boleh sih pilih. Pilih boleh. Iya, tapi yang mengarah kepada kebaikan. Iya, Kalaupun benar. punya temen yang mungkin dalam kata bukan gak baik sih ya, mungkin agak salah pergaulan atau gimana, agak males gitu ya. Mungkin boleh kita sebagai temennya gitu membawa Iya, kepada kebaikan. benar. Bantu dia. Bukan dijauhin ya teman-teman. Iya. Jadi nggak boleh
pilih-pilih yang Ya. kayak dia membawa aku kepada keburukan, mending nggak usah ditemenin. Enggak, Betul. kita Nggak usah temenan sama dia, jadi nggak cuman usah. kalau memang nggak bisa dibilangin terus ya nggak Ya. bisa diajak ke arah benar, itu mungkin Mau diapain ya? nggak tahu juga kalau mungkin udah pilihannya mungkin ya. Cari yang ambis guys. Karena lingkungan kita mungkin ambis, kita akan ikut Ya, kok. benar. Gitu. Iya, benar. Soalnya aku udah ngerasain inspirasi. teman-teman gabung ke circle yang ambis. Jadi aku tuh jadi ikutan termotivasi kayak ambis juga gitu. Iya, Dia benar bisa, masa aku nggak bisa sih. Jadi ya pintar-pintar kita lah untuk cari teman. Bener banget, karena itu mempengaruhi banget Ya. teman-teman. Jadi kita melihat dia langsung kayak termotivasi, pengen juga kayak dia Iya, gitu. benar. Terus teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman punya teman yang agak kurang bisa diingetin gitu ya atau apa ya, misalnya dia buruk lah dalam setiap harinya, mungkin teman-teman yang mengarahkan, karena kita nggak tahu nanti ke depannya mereka bisa jadi apa gitu. Ya. Kita mungkin membutuhkan mereka ke depannya, jadi kita baik aja ke semua orang, nggak apa-apa, nggak rugi kan. Terus PKKMB mulainya kapan ya, Kak? Ini nih sebenarnya pertanyaan semua Paling yang kita banyak. sortir itu pertanyaan ini nih, Ya. PKKMB. Banyak banget yang nanyain. Jadi kami cuma milih satu aja. Mungkin sekitar 20-an ada kayaknya. Lebih nih kayaknya. Lebih ya. PKKMB, wah excited banget, keren. Tanggal berapa, Kak? 12. Tanggal 12. Tanggal 12 13, Agustus. 14, Iya. 15, 16 ya Bang Heri ya. Nah, tanggal segitu, jadi tungguin. Jadi kami bakal ada juga di PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jadi tungguin kita. Karena PKKMB itu ada 3, univ, fakultas, dan Sama jurusan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Last nih. Last question. Untuk semester awal biasanya full dikasih materi nggak Kak? Terus apa langsung dikasih tugas? Penggunaan laptop lebih sering digunain pas semester berapa ya? Oke. Yang pertama dulu nih, dikasih full materi nggak? Kalau materi pasti ada ya guys, Iya. karena setiap dosen ngajar itu pasti ada materinya. Dan kalau untuk tugas itu tergantung. Kalau memang hari itu dosen yang ngasih tugas, ada tugas. Ada Iya. tugas. Dan paling intensitasnya pelan-pelan lah, nggak langsung, Iya, langsung banyak. Banyak, nggak langsung semua dosen di hari itu langsung ngasih tugas. Enggak. Dan nggak setiap hari ada PR-nya kayak di sekolah. Iya. kan. Benar. Mungkin untuk semester pertama tuh kayak perkenalan dulu ya, terus sama materinya tuh pengantar biasanya teman-teman. Pokoknya teman-teman adaptasi aja dulu. Terus penggunaan laptop itu sering digunain semester berapa? Mungkin ini teman-teman yang worry kali ya, dia nggak Ya. punya laptop gimana gitu. Iya. Oke, mungkin ini tergantung ya teman-teman. Kalau di awal tuh kalau menurut aku sih ya biasa-biasa aja teman-teman. Teman-teman masih bisa pinjam sama teman-teman yang lain. Soalnya belum terlalu fokus kita pakai laptop. Soalnya itu kan ada yang namanya tugas kelompok ya. Nah, itu kan bisa kita kerja cuman pakai satu laptop dengan satu kelompok itu. Kalau udah semester 3, 4, 5 ke atas kayaknya udah lebih sering untuk menggunakan laptop. Ya, Jadi usahain ada laptop ada. masing-masing. jadi nabung dari sekarang teman-teman. Yes, nah, bisa masih berapa tahun ya? 2 tahunan lah ya. Ya. Ya bisa lah ya. Salah. Kan, Kayaknya habis guys semuanya. sama-sama. Dan mungkin seru banget obrolan kita hari Iya. ini. Pertanyaannya banyak dan menarik banget. Benar. Kerasa banget excitement dari maba-maba dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin benar. itu aja ya Kak Ya, yang itu bisa aja. kita jawab dari pertanyaan teman-teman ini. Dan maaf banget buat teman-teman yang nggak terjawab pertanyaannya karena memang banyak banget. Dan itu aja dari kita, Departemen Advokesma BEM KM FEB. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.